Pernah nggak sih ngerasa kejebak sama masalah yang kayaknya nggak ada jalan keluarnya? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar satu cara berpikir yang keren banget buat nemuin solusi dari masalah-masalah paling pelik sekalipun. Terinspirasi dari buku Creating Great Choices. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih ngerasa stuck gitu? Di mana pilihan A jelek, pilihan B juga sama aja jeleknya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Kita semua sering banget ada di persimpangan yang rasanya buntu kayak gini. Dan percaya atau enggak, para pembuat The Lego Movie itu pernah loh ada di posisi yang persis sama. Mereka dihadapkan sama pilihan yang mustahil, yang risikonya itu bisa menghancurkan atau malah melambungkan salah satu merek mainan paling ikonik di dunia. Jadi apa sih sebenarnya pilihan yang bikin pusing kepala ini? Intinya tuh ini dilema klasik banget, pertarungan antara kontrol sama kreativitas. Coba deh, bayangin Anda ada di posisi mereka. Di satu sisi, ada opsi A, Lego pegang kendali kreatif 100%. Aman sih buat mereknya, tapi risikonya apa? Filmnya bisa jadi kaku dan ngebosenin banget. Terus, di sisi lain, ada opsi B, serahin aja semuanya ke Hollywood. Wah, filmnya bisa jadi keren banget, tapi citra merek Lego yang udah dibangun puluhan tahun bisa hancur berantakan. Bener-bener pilihan yang nggak enak banget kan? Nah, tapi disinilah jeniusnya. CEO Lego waktu itu menolak mentah-mentah untuk milih salah satu. Baginya, ini bukan soal pilih A atau B. Kutipan dari dia ini nunjukin pola pikir yang beda banget. Gimana kalau ketegangan antara dua pilihan jelek ini justru jadi kesempatan buat menciptakan sesuatu yang sama sekali baru? Oke, tapi kenapa sih kita sering banget kejebak dalam pilihan A atau B yang sama-sama jelek? Ternyata nih, masalahnya itu ada di dalam kepala kita sendiri. Otak kita itu punya semacam blind spot atau titik buta yang sering ngejebak kita tanpa kita sadar. Kuncinya itu ada di konsep yang namanya model mental. Coba bayangin deh, ini tuh kayak peta di dalam kepala kita yang ngebantu kita memahami dunia yang super rumit ini. Peta ini berguna banget, tapi ada satu hal penting yang harus kita ingat. Peta ini tuh nggak pernah 100% akurat. Persis seperti kata pepatah lama, peta bukanlah wilayahnya. Ini pengingat yang penting banget loh. Cara kita ngelihat dunia itu cuma versi simple dari kenyataan. Pasti selalu ada detail yang kelewat, selalu ada jarak antara apa yang kita pikirin dan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, disinilah letak bahayanya. Karena peta mental kita itu seringkali ada cacatnya. Dan kelemahan-kelemahan inilah yang tanpa kita sadari, ngegiring kita ke pilihan-pilihan yang buruk. Jadi, ada 5 kelemahan utama dari peta mental kita ini. Pertama, seringkali implisit. Maksudnya, kita bahkan nggak sadar kita punya peta itu. Kedua, gampang banget dimanipulasi. Ketiga, peta ini lengket, susah banget diubah, sekalipun kita udah dapat info baru. Keempat, seringkali terlalu sederhana, nggak nangkep semua kerumitan. Dan yang terakhir, bikin kita mikirnya tunggal, seolah-olah cuma ada satu jawaban yang benar. Coba lihat studi klasik yang satu ini. Dulu setelah pertandingan football yang super rusuh, mahasiswa dari kedua tim disuruh nonton ulang rekamannya dan ngitung pelanggaran. Hasilnya, gila banget. Mahasiswa Princeton ngeliat tim lawan ngelanggar 2 kali lebih banyak. Sementara mahasiswa Dartmouth ngeliat jumlah pelanggarannya seimbang. Padahal mereka nonton rekaman yang sama persis loh. Tapi mereka ngeliat kenyataan yang sama sekali beda. Nah itulah kekuatan dari blind spot model mental kita. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang kabar baiknya, ada solusinya. Kita bakal bahas cara yang jauh lebih baik buat bikin pilihan, cara buat keluar dari jebakan pilih A atau B tadi. Selama ini kan kebanyakan dari kita diajarin buat, berkompromi. Kalau dihadapkan sama pilihan sulit, kita coba cari jalan tengahnya kan. Masalahnya, kompromi itu seringkali cuma berarti milih opsi yang paling mendingan atau paling nggak jelek. Hasilnya, gitu deh, nggak ada yang benar-benar puas. Ini tuh bukan solusi yang sebenarnya. Nah, inilah jagoannya, pemikiran integratif. Ini bukan tentang milih A atau B, atau bahkan nyari kompromi di tengah-tengah. Ini tuh soal menggunakan ketegangan antara A dan B buat menciptakan pilihan C yang sama sekali baru, sebuah solusi yang jauh lebih bagus dari keduanya. Ini soal menciptakan jalan ketiga. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa ngelakuin pemikiran integratif ini? Tenang, ada 3 kunci utama yang bisa kita pelajari dan latih buat bikin pilihan-pilihan yang hebat. Ini dia 3 pilarnya, metakognisi, empati, dan kreativitas. Yuk kita bedah satu persatu. Pilar pertama, metakognisi. Gampangnya gini, ini tuh kemampuan buat melihat pikiran kita sendiri dari atas. Bukan cuma nanya, apa sih yang saya yakini? Tapi yang lebih penting lagi, tunggu dulu, kenapa ya saya bisa seyakin ini? Ini soal introspeksi.
Ada alat sederhana buat ngebantu kita, namanya tangga inferensi. Coba lihat deh. Kita mulai dari bawah. Kita ngamatin data di sekitar kita. Terus otak kita milih-milih data tertentu aja. Habis itu kita tafsirin, dan cereng, kita narik kesimpulan. Nah, dengan paham proses ini, kita jadi bisa ngeliat di mana kita suka loncat ke kesimpulan, dan mulai mempertanyakan asumsi-asumsi kita sendiri. Oke, lanjut ke pilar kedua, empati. Setelah kita bisa ngelihat peta mental kita sendiri, sekarang saatnya kita coba ngintip peta mental orang lain. Ingat ya, ini bukan soal setuju atau nggak setuju sama mereka, tapi soal benar-benar paham kenapa mereka bisa mikir kayak gitu. Ini kunci buat nemuin celah dan kemungkinan baru. Dan sampailah kita di pilar terakhir, kreativitas. Disinilah semua keajaiban terjadi. Kita ambil ketegangan antara dua pandangan yang beda tadi, terus kita gunain itu sebagai bahan bakar buat nyiptain sesuatu yang baru. Ini bukan lagi soal menganalisis doang, tapi soal menciptakan. Jadi, gimana ceritanya Lego bisa sukses? Ya itu tadi, mereka nggak kompromi. Mereka pakai metakognisi buat sadar kalau model kontrol penuh mereka itu ada kelemahannya. Terus mereka pakai empati buat benar-benar paham apa yang dibutuhin sama para sinias di Hollywood. Dan dengan kreativitas, mereka nemuin jalan ketiga yang brilian. Alih-alih ngontrol, mereka justru menginfeksi tim Hollywood dengan kecintaan pada Lego. Hasilnya, tim Hollywood itu jadi penjaga merek yang paling setia. Keren kan? Hasilnya apa? Ya itu, The Lego Movie. Film yang suksesnya luar biasa dan dicintai banget sama para penggemar. Mereka berhasil mengubah pilihan buruk lawan buruk jadi menang-menang buat semua pihak. Nah sekarang, giliran Anda. Coba pikirin deh, pilihan mustahil apa yang bakal Anda pecahkan pertama kali?